menurut gugus tuh. Kan meneruskan gugus tugas COVID, tangke SK-nya di gugus tugas COVID. Gitu. Jadi sanes urang muka peran tuh, pami atas diprengkeun kan teu sadaya sakola. Beli kuninga elanya. Ya, biasanya nyarias ya bias. Tah tidak semua sekolah. Tahap pertama 5 misalkan 5-10 sekolah di Kecamatan Soreang. Tah mana eta teh? Anu resikona desana zona hijau misalkan Lagok Jambu Babakan mau digarunung heula da aman eta mah orang-orang lokal misalnya sepuhna tara ka Jakarta ka Bekasi tara dina Sukaritu petani misalkannya lalu itu tuh suka jadi tinggal deh ke kecamatan kan ke desa teh aman daya penambihan dana naon berjalan nambih 5 sekolah tak anu 5 awalna ngalaksanakeun KBM teh teu saminggu sakola langsung Bu kelas 1 sama sadinten lanjut ke kelas enjingna salasa kelas 2 sadinten teh teu sakola pilu mejana kan 28 sekelas setengahna di tabu 7 sampai tabu 8 14 orang tabu 10 sampai ke setengah 11 14 orang bertahap itu semua gambaranna kitunya sanes alim da abdi ge ngaraoskeun tapi kapungkur guru kapungkur kepala sekolah rindu Pak sareng urang kali teh Pak rindu murang kali kumaha budakna ge da eta memang barudak urang yang ngarasakeun nuju zaman budak sagarupina dengan keceriaan dengan apanya itu dan dinamika anak tuh ingin kantonan burang kali teh kan di TK hayang ka SD teh hayang sakola ai pas lepet teh ngarasa sakola itu semua paham anu ngusulkeun seueur kemarin sudah memberi untuk persiapan yang awal adalah surat permohonan tatap muka dulu dibuat oleh semua orang tua per selembar satu orang tua contohnya ada ya Bu ya nanti ke Bapak Ibu pengawas lah kayak disimpan ke kepala sekolah nanti dasarnya kepala sekolah ngusulkeun kanggo menjelang AKB normal baru kan zona hijau dasarnya itu nanti Satgas Kecamatan melihat nolangku mengingat Pak Sekcam ieu mah Pak Karwil bahaya ya sepuna seueur damel nanti dia ya desa ieu teh maka
cewek tahap ka tilu. Nah, tahap kahiji mah saur pacamat teh ieu. Saur pak kades cincin ge teu moal cincin ieu mah yeuh nya. Aduh itu mah cincin ieu mah orang tuanya kebanyakan ini nih. Bili bisa SDR ge nantinya akan tetap buka. Kami aya 2 orang sepuh wae kieu, 2 orang tua. Abdi mah moal lebet bade daring. Ya alhamdulillah bagus Pak Kolil, mungkin disebarkan seluruh sekolah agar begitu. Kalau yang tidak mampu silakan mengunjungi sekolah untuk mengambil tugas. Oh, alhamdulillah lebih baik lagi, terima kasih. Oh, atuh daripada kesal di rumah ya, daripada kesal di rumah mending gitu atuh. Ya, terima kasih pisan. Terima kasih, mangga dilaksanakan mungkin itu ya. Lebih baik lagi guru-guru datang ke siswa, alhamdulillah. Itu saja mungkin ya. Pilkada golputnya istilahnya bola putih kita menyoblos, jadi sukseskan lah dari calon nama Bapak Ibu sekalian. Bacaan resmi kita sampai 1 September pendaftaran KPU nanti kan ya luar biasa ramai dengan masalah kan ya bang. Keputusan mah pas bulan September pas daftar ke KPU tanpa sanding kita mah calon teh calon bupati, calon wakil ini nama lah kayak yang gitu wak itu Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Atur nuhun ka Ibu penata acara anu bagus kapan waktu kasih kuring kangge ngalebutan dina acara tanya jawab. Kami atur ka Pak Korwil menyimak cariasan Pak Korwil tentang penggabungan SD atau merger. Simkuring doka simkuring kena nguping ke Pak Korwil asa teh ka kuping Pak Korwil ngaoskeun SK-na gitu. SK-na. Kaduana tumaros upami ieu selesai di merger SD mana nu dibage nu diangge SD indukna. Mawi Pak Korwil simkuring asli orang Bojongkoneng, lahir tahun 54, terang ngadegna SD Bojongkoneng Impres 74 bangunna kapungkur kurang kawat sapotong 74 tarsan simkuring jadi ngaladen gitu. Tarsan pengawasna pun paman pangajengan nuju nyepong kalungguhan LKMD nuju desana ngahiji Jajan Sekarwangi sareng Cincin. Malahan SD Cincin kantos anu belajar di SD Cincin 2 anu ana diange kantor desa Sekarwangi ngalih ka dia terus tas opat ngalih ka dia terus opat musim kuring opat terus di Margahayu begitu. Bung kapungkur pemimpin mingguan sekering ngaladen di dia melalian ongkos yang sekolah ke Margahayu gitu. Das mobil ke kadang-kadang sekolah itu ngiring ngaladen dinten mingguan teh di dia gitu. Pengawas nate pun paman pangajengan masih akene. Janten nu bangun mung ieu paling dia. Balik hidup ieu kasam. Ieu cak lahana kagungan urang soreang kolot Ibu Raden Wangsih Bidan sareng pun ninik mayu balik kalerna oge Pak Haji Tama orang pada suga ieu teh lironan ku cari desa jadi teh tanahna aset desa bangunan aset bangga gitu nya Pak Babe pun tajamnya gitu 2 SD di Cincin anu lahana dicari Simpang Baru sareng ieu bagi Cincin sanes tukang Belanda gitu saya tapi itu lebihna jantan nguping terus Pak Korwil tadi soalnya SD Cibolang jantan patokan gitu. Nah, berdiri Cibolang sabada Bojongkoneng berdiri karena perkembangan penduduk kekirangan lokasi namihan lokasi paling dia gitu. Rupina segitu Pak Korwil sekali dihapun tuh kasuhun beribadah kumawancun dan inten nyaraskeun kronologis berdirinya SD Bojongkoneng. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang hiji-hiji heula. Yang pertama SK mergerna teu acan, Pak. Ini baru merencanakan mengumpulkan administrasi ngelengkapan kanggo mungkin merger. Pengusulan teh di misalkan kaping 7 engke SK nama Januari Pak lami ayeuna ngusulkeun ngalebetkeun berkas kesasih payun diverifikasi kadieu dongkap ditinggal segala rupina tadi saur Pak Sekca mah kepegawaiana guruna asetna aset nu Cibolang mana anu Bojongkoneng mana aya nu kakantun tuh di mana oh aya nu tos dihapus nah ditinggal jep engke sasi Januari keluar SK nama lami keneh tapi pengajengan ayeuna sampai pengajengan paling tempat pengajengan heula untuk penamian belum bisa mengatakan siapa engke di distrik nu ninggal datana aya di distrik nanti distrik bakal ngadugikeun di tim verifikasi teh tinu data nu aya di kementerian tiap sekolah teh nge-input data Pak. Kepala sekolah Bojongkoneng nge-input data ditaruh ke kementerian teh SD Bojongkoneng tahun seberapa berdiri ngalebetkeun anjeunna
SD Cibolang tahun seberapa diri ngalepetkeun eta nu ngalepetkeun ka Pungkur saha. Mainten kantor kecamatan, kapan kecamatan Soreang berdiri? Datana ngalepetkeun operator kecamatan. Sami mainten. Tah eta teh datana teh dilepetkeun Bapak Kumu ka Pungkur saha. Nah, ke panginten yang mana penamaannya akan jadi, ke panginten aya di tim verifikasi. Abi datang tiasa, bieu mah pari paosna sapertos kitu upami misalkan namina Cibolang berarti nanti SK kepala sekolahnya teh karena Bu Haji Kinkinwa Bojongkone ada penugasan baru, dilantik baru. Kalau penamaannya jadi Bojongkone berarti tetap pengintennya mainan, tapi ada pengalihan untuk status SP buat guru-guru. Dan tentu acan namanya. Mungkin tinggal tim verifikasi kurang tinggal kumaha brena. Sarang data awal nu dilepetkeun ku sakola ka Pungkur eta saha? Anu ngupload ka Dapodik teh saha? Upami lepat lereskeun teh enggak. Ternyata Bapak Haji tos tahu. Saksi masih ada, ini susah nyari. Haji susah mulai pendak lho. Seperti Haji apa kelas sabaraha di dieu. Namanya biasanya waktu teu arah ya rerehan di tanahna di mana asal kawitna. Kalau salah perbaiki oleh admin OPS dan Dapodik. Perbaiki Bu, jangan dibiarkan. Nah kalau harus diperbaiki sekarang cepat-cepat, temuin pihak DAI, pihak bagian prodi, Pak Imam atau Pak siapa. Sudah ke Pak kalau susah bilang saya, kata Pak Kori Soreang. Insya Allah. Rada mati ya Pak Kori Soreang. Langsung saja coba ke Bapak Korwil ditujukan ini pertanyaan. Bukan pertanyaan barangkali Pak Korwil, tapi saya lebih menguatkan pernyataan dari Pak Ibin. Oh siap. Pertama bukan karena saya merasa sebagai komite SDN Bojongkoneng, bukan. Dan itu saya mau sedikit objektif dan jadi bahan pertimbangan buat Bapak Korwil khususnya. Jadi kata Shakespeare memang betul ada istilah what is in the name, apa artinya sebuah nama. Tapi kadang kala juga nama buat kami ada nilai historisnya. Ya. Pertama tadi pendirian, kemudian secara de facto bahwa ini adalah wilayahnya itu Kampung Bojongkoneng. Itu wilayahnya juga Bojongkoneng termasuknya terus. Jadi bukan kami merasa tidak enak, bukan sekali lagi tidak. Jadi kita sama tadi sudah begitu panjang lebar oleh Pak Korwil buat tujuan merger adalah utamanya untuk efektivitas dari bagaimana proses belajar mengajar memberikan pelayanan yang optimal kepada anak didik kita. Itu yang paling utama. Jadi hanya juga kami jadi ada harapan kalau harapan. Tadi itulah bahwa ya bagaimana kalau harapan ya bisa maksudnya bisa ya itu hanya kami punya beberapa alasan gitu sehingga kenapa kami memohon gitu ya untuk menggunakan nama SD Bojongkoneng itu. Pertama tadi secara de facto kenyataan bahwa ini adalah wilayah Bojongkoneng. Kemudian dari historis bahwa berdirinya juga betul dulu SD Bojongkoneng. Hanya mungkin barangkali ke pihak sekolah itu tolong tadi kata saran dari Pak Korwil cepat perbaiki. Barangkali sekian Pak Korwil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Komite, Pak Camat, Pak Kades, Bapak Ibu semua, saya dulunya guru Bu sama. Sudah 20 tahun jadi guru, jadi kepala sekolah itu 8 tahun, kepala SMP 1 Margahayu, SMP 1. Saya kepala SMP Margahayu, SMP 1 Usul Kajeru, buat Cileunyi, Cileunyi mah banyak. Testing jadi pengawas, testing jadi peneliti, kata Pak Sekcam, fungsional, diberi tugas tambahan baru. Jadi nyalaman. Kalau sekolah itu berdiri tahun berapa ada namanya SK Penegrian.
coba buka ibu cari SK-nya di sekolah, punya di sekolah ada. Di sana ada tanggalnya jelas. Nah, jadi bukti untuk mengganti itu SK penegrian. Karena saya pernah diangkat jadi sekolah, saya pernah diangkat pertama itu jadi kepala sekolah SMP, can ayah SK-an, can ayah sekolahan Pak. Tapi kalau di kepala SMP lu tergantung sekolah, muridnya 45. Ngantornya sekolahnya di SD, kantor kepala sekolahnya nyewa di warung. Jadi kayak korsina biji, gurunya 15, biji 15 gitu. Begitu sekolahnya berdiri sampai mendapat SK penegrian. Nah, tanggal di sana tuh ada jelas tanggal berapa SK penegrian itu. Nah, cari dokumen itu langsung aja. Ayo nama. Tapi maksud kami tadi pasti Bapak Ibu Kepala sudah tahu. Tapi biar lebih jelas lagi mencari apa yang dicari, cari SK penegriannya. Yang Cibolang cari, yang Bojongkoneng tinggal ditinggal lagi. Pertama mau biasa dinanami. Kamu di Murang Kalimat akte kelahiran. Gitu aja. Ayo nama, kepada singkat. Akte kelahirannya itu ayah namina SK penegrian, sekolah negeri. SD, SMP, SMA ada semua. Itu saja Pak, nambihan. Jadi nu sudah dicari teh, kuning aja namanya SK penegrian sekolah. Kalau tidak ada di sana, ke distrik mungkin ada fotokopinya. Tapi di sekolah belum ada itu. Nah ada, nah itu saja kuncinya. Terima kasih. Pengen sementara itu Pak Tunun. Kembali ke tujuan awal yaitu merger, yang tujuannya dengan kita berpikir positif thinking untuk memberikan yang terbaik untuk memajukan anak bangsa ke depan. Dengan tujuan anak bangsa ke depan yang saya lihat sekarang, di mana para ASN dipensiunkan, para kepala sekolah dipensiunkan dengan tidak ada pengangkatan yang honorer, belum tentu peningkatan kapan. Mau anak bangsa mau maju bagaimana kalau honorernya tidak diangkat? Karena kalau lagi belajar ada telepon dari anaknya, "Ma, ada PLN mau stop listrik karena belum bayar." Misalnya kan jadi terganggu cara belajar mengajarnya juga ya. Nah gitu. Jadi kalau saya ini bukan karena saya tidak ada kepentingan, karena saya tidak menghonor atau tidak apa. Cuman saya melihat keluh kesah gitu ya, keluh kesah di kalangan bawah. Merger ini secara positif thinking yaitu untuk memajukan anak bangsa. Tetapi secara negatif thinking ini defisit negara. Kenapa? Karena tidak ada pengangkatan. Atau zaman Soeharto juga menghasilkan Habibie gitu ya. Itu waktu sebelum di merger gitu. Kalau mau mengacu ke negatif. Kenapa? Karena dengan adanya merger sekolah, kakak akte sekarang pakai HTS. Kan oleh masyarakat awam juga ketahuan, wah ini negara defisit nih. Ya, gitu. Ya, kalau negatifnya. Tapi kalau positifnya, saya minta misalnya gini Pak Distrik. Ini jadi kalau enak yang TNI Polri, nggak ada TNI Polri yang honor, tapi di guru, kasihan sekolah sekarang guru saya esos misalnya nggak honor, harus kuliah lagi dari awal, padahal ngajarnya gitu kene bahasa Inggris mah tubi angar we tilu Arabis kan. Ayeuna teh suka anu kuliah SPD mah tubina teu Arabis misalnya naon gitu kan. Ya oralin misalnya kan. Itu kan sama gitu tujuannya. Cuman ya saya kalau mau lebih baik lagi, jadi honorer, jadi gurunya juga ditambah, jangan sampai pensiun 700 gitu, yang diangkat 2 orang. Tapi kalau pensiun 700 yang diangkat 800, saya pasti baik gitu cara mengajarnya. Gitu Pak, saya mah karena bukan saya memikir, saya jadi untuk masa depan bangsa. Kapungkurna ya jagona di bidangnya Pak. Saya hanya melengkapi yang saya tahu saja sebentar. Yang pertama kan ada untuk pengangkatan guru ada moratorium dari Pak Presiden waktu itu sehingga tidak ada pengangkatan dulu. Lalu moratoriumnya sudah berhenti. Lalu ada juga pengangkatan dari honorer yang masuk di P3K. Nah itu juga bertahap. Akhirnya
pengangkatan ada 2, yang dari umum yang dari P3K. Sebagian belum karena mengingat anggaran pemerintah, karena gajina pangintannya karena dia mengangkat berarti sekarang gajina. Mungkin itu dari pemerintah pusat belum memenuhi anggarannya, can gaduh atas apa gitu. Nah, untuk kesejahteraan guru honorer, pemerintah pusat mengeluarkan di Permendikbud nomor 80 yang baru, gaji honorer teh tos majeng ayeuna mah Pak, berita meningat. Tos marajeng ayeuna mah. Majengna dugi ka 50%-na gitu nya. 50% dari yang dulu. Tapi 50% ini tergantung uang yang ada di sekolah. Untuk sami, misalnya skill, gaji guru honorer 3 juta. Narima bos nage sasasi ngan 12 juta atau sabra sasi kan saya. Jadi 50% dari kekuatan dana di sekolah itu sesuainya. Kapungkur misalkan ngan 1 juta, pasti majang jadi 1.300.000, 1.400.000. Kanggo aina semasa Covid di pasien pulsa ku kepala sekolah. Pasien pulsa bapak dan ibunya mau beli aya orang guru nyuhunkeun pulsa wartosannya kabdi nyuhunkeun pulsa ke orang maaf, guru minta pulsa ke orang tua, kasih tahu saya, panggil sama saya kepala sekolahnya langsung. Itu dianggarkan oleh bos, sudah tercover oleh bos. Mangga Pak, di pos pasien Pak. Malihan mah bilih aya orang tua nu teu gaduh pisan, tapi HP-na tos tiasa Android, tiasa nampi gitu. Tapi tidak semua kumaha aya artosna di sekolah eta. Hari hiji 2 mah tiasa panten. Kalau semua dari panten. Tapi ini mah yang perpisahan. Tah daripada kitu geus abdi mah moal daring luring we. Guru kunjung, guru nah misalkan ibu bumina sakat punten. Bapak ibu ieu orang tuana di RT. Guruna perjanjian pertemuan kaji di bumi ibu, kedua di bapak dengan pertimbangan aman dari resiko Covid. Orang tuana tara ke Jakarta gitu, maksudnya tara ke Jakarta wawi. Tapi saya guruna dongkap ka dia. Ka bapak masih ke tugas. Dia oge nu 5 ieu dongkap ka sekolah. Gitunya pamita aya pulsa teh, jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa melaksanakan kegiatan daring. Untuk komite kan sebetulnya sudah berjalan. Ini saya hanya bukan instruksi, bukan harus gabungkeun deui ka katun saha anu bade ketuana, saha anu iya, boleh. Kalau 600 belum mulai ya. Kalau 600 belum mulai, belum. Kalau 1000 gitu Pak, kayak di SMP kan kalau SMP itu sudah ada Wakasek itu, kalau di 500 itu Wakaseknya PKS-nya masih 2. Nanti udah mulai ke 900 itu mulai 3 sarana kurikulum. Udah 1000 ke atas Wakasek kurikulum 1 punya staf kurikulum 2. Wakasek kesiswaan 1 punya staf kurikulum 3, jadi 9 staf. Nah ini yang tahu nanti hanya kepala sekolah dan bapak ibu guru yang senior diajak berbicara.